Bermula dari Sambo, akhirnya semua busuk Polri terbongkar. Pertaruhkan jabatannya, Kapolri angkat topi. Jokowi panggil Menhan Prabowo soal posisi Kapolri Sigit Listio. Peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Pertaruhan citra Polri di 3 kasus besar, Teddy Minahasa, Ferdi Sambo, dan Kanjuruhan. Melansir dari kabar Kompas.com, Jakarta. Polri lagi-lagi disorot. Belum tuntas urusan Ferdi Sambo dan tragedi Stadion Kanjuruhan, muncul kasus baru yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 Polri itu diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Pada Jumat 14 Oktober 2022, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Teddy Minahasa sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober 2022. Sudah ditetapkan Bapak TM, Teddy Minahasa jadi tersangka, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa, di Mapolres Metro Jakarta Pusat pada Jumat. Teddy dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidir pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati, dan hukuman minimal 20 tahun penjara. Imbas kasus ini, Teddy batal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi ke Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Kasus peredaran narkoba yang menyeret Teddy pertama kali diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Jumat 14 Oktober 2022. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan yang ternyata mengarah pada keterlibatan anggota polisi berpangkat Bribka dan polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Kasus ini terus dikembangkan hingga terungkap seorang pengedar yang mengarah pada personel Polri yang berpangkat AKBP, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM, ujar Sigit. Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri lantas menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelahnya Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Perwira tinggi itu kini ditempatkan di tempat khusus atau Patsus. Tak hanya diproses secara pidana, Teddy juga akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan dari kepolisian. Sebelum kasus Teddy mencuat, nama Ferdi Sambo lebih dulu menggemparkan publik. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana anak buahnya sendiri, Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo diduga memerintahkan bawahannya, Richard Eliezer atau Baradae, untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah untuk merekayasa kasus, agar seolah terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Yosua. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS Ferdi Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J, Joshua, ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah terjadi tembak-menembak. Kata Kapolri dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022. Buntut kasus tersebut, Sambo tak hanya dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, tetapi juga dipecat dari kepolisian. Ex-Jenderal 2 itu bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Selain Sambo, ada 4 tersangka lainnya, yakni Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal,
atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya pembunuhan, kematian Brigadir J juga berbuntut pada kasus obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan yang menjerat 7 personel Polri. Lagi-lagi Sambo menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini. Lalu 6 tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam waktu dekat, kasus kematian Brigadir J bakal disidangkan. Belum selesai perkara Sambo, kinerja Polri kembali disorot karena tragedi yang menewaskan 132 orang di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022. Tragedi itu berawal dari kerusuhan usai laga Arema versus Persebaya yang digelar di stadion tersebut. Penonton panik lantaran aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun. Akibatnya massa berhamburan keluar dan berdesakan hingga kehabisan oksigen dan kehilangan nyawa. Hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menyebutkan jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi tersebut disebabkan karena tembakan gas air mata. Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga meyakini bahwa gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian menjadi penyebab tragedi ini. Pasca tembakan gas tersebut, penonton berdesakan keluar melalui pintu-pintu kecil stadion sehingga terjadi sumbatan yang menyebabkan mereka tak bisa bergerak dengan mata pedas, sesak napas, dan berujung pada jatuhnya korban. Sejauh ini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. 3 diantaranya personil Polri. Mereka yakni WSS yang menjabat Kabak Operasi Polres Malang, lalu H selaku Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur, dan BSA yang menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Malang. Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dimutasi menjadi staf ahli bidang sosial dan budaya Kapolri per 10 Oktober 2022. Di balik arahan tajam Jokowi ke Polri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil pejabat Polri ke Istana Merdeka pada Jumat lalu. Dalam momen tersebut, Jokowi memberikan arahan di antaranya soal gaya hidup mewah pejabat Polri yang menjadi sorotan. Jokowi memperingatkan agar pejabat Polri untuk berhati-hati, tidak memamerkan gaya hidup. Jokowi meminta pejabat Polri tidak gagah-gagahan. Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati. Saya ingatkan yang namanya Kapolres, Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi ngerem total. Masalah gaya hidup, jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Kata Jokowi seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu 15 Oktober. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan adanya kasus Ferdi Sambo membuat indeks kepercayaan Polri turun. Jokowi meminta jajaran kepolisian mengembalikan indeks kepercayaan masyarakat kepada Polri. Menko Polhukam Mahfud MD mengulas arahan tajam
yang diberikan Presiden Jokowi saat mengumpulkan pejabat polisi di Istana Negara, Jakarta. Menurut Mahfud, arahan Jokowi itu juga ditujukan ke semua instansi pemerintahan. Mahfud menyebut semua institusi pemerintahan harus melayani dan melindungi rakyat. Dia mengungkit pesan jangan congkak hingga nasihat viral yang disebut pernah disampaikan Irjen Teddy Minahasa. Arahan Presiden tajam kepada Kapolri di Istana Negara. Saya menganggap secara struktural arahan Presiden kepada Polri hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 itu berlaku juga untuk penegak hukum yang lain. Bahkan kepada semua institusi pemerintah, yakni harus melayani dan melindungi rakyat. Tidak boleh sewenang-wenang, koruptif, hedonis, bergaya hidup mewah, dan congkak, kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah di Instagramnya, seperti dilihat Detik.com pada Minggu 16 Oktober. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.